Nah ini yang menarik adalah ketika gue melihat bahwa ada pernyataan dari Pak Yusnusi, Exco, Sekjen PSSI, mengatakan bahwa 20 lebih tim Liga 2 berharap berhenti. Jadi menjadi keputusan bulat Exco untuk menghentikan Liga 2. Itu kan konyol ya. Pemain ini kalau kompetisi nggak jalan, anak-anaknya mau makan apa gitu loh. Ya namanya kompetisi ya, ketika promosi degradasi itu dihilangkan, ya esensi kompetisinya kan udah nggak ada. Misalnya kalau tim papan bawah menghadapi tim yang bersaing juara, bisa aja ya udah gue ngalah aja lah, asal gue dibayar. Yang mengelola liga saja kacau, apalagi liganya. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya selalu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, kembali di atas kertas kali ini akan membahas mengenai sebuah kegundahan, sebuah kesedihan yang ada di sepak bola Indonesia, yaitu Liga Indonesia dalam tanda kurung seperti biasa amburadul. Nah, kenapa dengan amburadul, Bung Tio? Ya, karena gue melihat bahwa ini Liga 1 tanpa degradasi. Kemudian Liga 2 dihentikan, Liga 3 dihentikan. Apa maunya stakeholder sepak bola kita ini? Nah, kali ini gue keresahan itu akan gue share bersama dengan Abdul Haris. Dan juga tentunya Wit. Selamat datang teman-teman. Siap. Terima kasih. Terima Ini kasih. sedih gak nih? Sedih gak kalian lihat liga kita seperti ini? Oh iya. Ya sedih, dibilang sedih, tapi udah biasa. Kita sedih. Iya, Udah nggak biasa. mengejutkan lah. Nggak mengejutkan Nggak kaget, ya? nggak kaget. Iya, iya. Jadi setelah AFF kita gagal, Iya. kita dapat badai ini ya. Nah dari Ais dulu deh, Ais. Lo lihat Liga 1 tanpa degradasi, Liga 2 dihentikan, Liga 3 dihentikan. Ini apa pemikiran dari Exco PSSI? Iya, gue pikir ini badai ketiga ya, badai ketiga beruntun di sepak bola kita. Dimulai dari Kanjuruhan yang masuk, yang menewaskan ratusan orang, kemudian kita tersingkir di semifinal Piala AFF dengan skuad mewahnya, Ya. dan terakhir Liga 2, Liga 3 di stop. Yang efeknya Liga 1 tanpa degradasi. Ya. Dan kalau gue pikir ya inilah sepak bola kita gitu loh. Ya. Mau gimana lagi, lu mau ngimpi Indonesia, timnas Indonesia juara dengan kondisi kompetisi seperti ini, ya lu ngimpi di siang bolong menurut gue. Mimpi ini ya? Mimpi lah. Kita lihat Thailand datang dengan skuad lapis kedua bisa juara. Kenapa? Ya karena di kompetisinya bagus. Kompetisi dari senior, kompetisi kelompok umurnya bagus, pembinaan usia mudanya bagus, federasinya bagus, hasilnya mereka juara. Ya kita, walaupun skuadnya tuh mewah, bener gak sih skuad kita mewah? Kalau menurut gue paling mewah dibanding semuanya, termasuk Vietnam, termasuk apalagi Thailand. Tapi kita nggak juara, bahkan semifinal, ngalahin Vietnam aja nggak bisa gitu. Jadi ya inilah PR besar ya buat sepak bola kita. Jangan dulu lah lo mikirin berkompetisi di level internasional, benahin dulu lah di dalamnya ini. Gitu. Iya. Karena menurut gue apapun alasannya ya, apakah karena kan isunya ini karena tidak ada biaya, karena permintaan klub ya, permintaan klub kesulitan biaya, ya apapun lah, nggak bisa dong gitu loh. Kalau seandainya memang betul ada klub yang meminta itu liga dihentikan, ya ini aja disortir aja klub-klub mana yang siap. Misalnya ada 9 klub, ya mainkan aja, lanjutin aja liga dengan 9 klub. Yang lainnya itu harus degradasi dong. Dianggap pilot, dianggap nggak mampu melanjutkan kompetisi, kan harusnya kalau di level-level luar kan seperti itu gitu. Benar. Menurut gue, ya itulah kebijakan kita. Sepak bola pengelolaannya amburadul, ya efeknya timnasnya pun susah juara. Oke, dari Wit. Iya, ya namanya kompetisi ya, ketika promosi degradasi itu dihilangkan, ya esensi kompetisinya kan udah nggak ada. Kompetisi sepak bola dimanapun ya ada promosi, ada degradasi gitu. Kalau menurut gua di liga ya, terutama ya liga domestik. Dan sekarang setelah Liga 2-nya nggak ada, Liga 3-nya nggak ada, Liga 1 nggak ada degradasi, ya kayaknya bukan kompetisi. Ini sekedar menyelesaikan aja apa yang udah sempat terhenti karena tragedi Kanjuruhan gitu. Cuma sayangnya yang Liga 2 dan Liga 3 kalau gue bilang jadi korban sih. Jadi ya karena mungkin masalah biaya. Kemudian ada alasan juga, ini kan force major lah ya, tragedi Kanjuruhan. Tapi kan tragedi Kanjuruhan juga
Gara-gara sepak bola kita juga nggak beres. Dan TGIPF juga mengatakan kalau belum siap jangan digulirkan. Iya, Ya betul. Ya kan ya soal supporter bisa turun ke lapangan yang ditargetkan juruan, soal pengamanan, ya nggak beres gitu. Dan akhirnya memang kita yang Ais bilang tadi, ya inilah sepak bola kita gitu. Kita mau mengharapkan sepak bola kita rapi, ya susah kalau kondisi kayak gini. Pasti akan ada juga kejadian seperti ini. Bahkan mungkin kalau belum ada perubahan yang signifikan ya, ke depannya dalam bentuk lain akan terjadi lagi seperti ini kalau menurut gua. Bisa terjadi lagi ya? Bisa terjadi lagi. Nah ini yang menarik adalah ketika gue melihat bahwa ada pernyataan dari Pak Yusnusi, Exco, Sekjen PSSI, mengatakan bahwa 20 lebih tim Liga 2 berharap berhenti. Jadi menjadi keputusan bulat Exco untuk menghentikan Liga 2. Itu kan konyol ya. Ternyata satu hari kemudian, dengan sebuah gerakan yang dilakukan oleh Hamka Hamzah, semua surat resmi statement dari klub keluar. Terus kami lanjut semua lah. Terus Nah yang 20 itu siapa? iya, gitu itu siapa? Tadi kata Ais, yang katakan tanda tadi. tangan surat itu siapa? Nah, Yang surat sempat booster itu. Nah, itu jadi masalah pertanyaannya. besar. Kenapa ada seperti itu? Betul. Yang mengelola liga saja kacau, apalagi liganya. Ini harusnya memang pengelola liganya memang amburadul. Nah, menurut lu nih, ini perlu diusut nggak nih ketika salah satu pejabat PSSI, Sekjen, mengatakan hal yang salah. Dan ini udah dibantah loh sama semua tim. Ya kalau menurut gue kalau ada kejanggalan di situ harusnya ada yang melaporkan, Kong. Ini menurut gue ya, gue bukan ahli hukum ya, tapi ini gue dari kacamata awam aja. Kalau ada seandainya mereka tidak merasa tanda tangan, kan itu berarti pemalsuan. Iya, benar. Laporin aja ke Bisa pidana itu. pidana. Harusnya kan pidana. Tapi yang laporin yang merasa dipalsukan. Yang laporin yang harus merasa dipalsukan. Kalau nggak ada laporannya berarti kan nggak bisa diapain juga. Polisi nggak bisa bergerak juga gitu. Iya. Ya apapun ya menurut gue, ini kan efeknya banyak nih. Liga 2 dihentikan, sebuah kompetisi dihentikan tuh efeknya banyak. Bayangin, klub udah mempersiapkan sebuah tim, bayar pelatih, bayar pemain, ngontrak segala macem. Dan udah segala macam lah, latihan, keluar duit banyak. Ternyata liga berhenti di tengah jalan. Pertanggungjawaban dengan sponsor. Pertanggungjawaban dengan sponsor, dengan TV yang sudah beli kan. Iya loh. Karena bukan hanya Liga 1 yang disiarin TV kan, Liga 2 juga. Liga 3 juga. Liga 3 juga dengan TV dan juga pemain. Pemain ini kalau kompetisi nggak jalan, anak-anaknya mau makan apa gitu loh. Banyak orang yang tergadaikan nasibnya, ini yang menurut gue sih gila sih. Itu mereka itu nggak berpikir sejauh itu apa gimana sih. Dan kalau seandainya Liga 2, Liga 3 nggak berjalan, di stop, kan otomatis Liga 1 nggak ada degradasi kan. Kayak tapi kalau nggak ada degradasi, ini bukan kompetisi, dan potensi untuk menjual beli pertandingan itu tinggi. Betul. Misalnya kalau tim papan bawah menghadapi tim yang bersaing juara, bisa aja ya udah gue ngalah aja lah asal gue dibayar. Gue nggak ada kepentingan ini gue nggak ada degradasi ini. Gitu kan? Sama mutunya juga nggak bagus. Mutunya nggak bagus. Nggak ada greget pertandingan gitu. Persaingan juara, persaingan degradasi nggak ada. Jadi, tapi setelah itu selain tadi efeknya ke sana, menurut lo efeknya apa lagi dengan adanya kegagalan manajerial kompetisi ini? Ya ngaturnya ke depan lagi sih. Gue nggak tahu ya nanti kondisi klub-klub Liga 2, Liga 3 sekarang tuh akan seperti apa gitu. Karena kan sekarang timnya bubar, pemainnya bubar. Ada pemain yang dilepas, ada segala macam. Itu nanti gimana bentuknya lagi? Apakah mereka akan tetap bertahan gitu? Apa malah klubnya juga menghilang gitu nanti di Liga 2. Bahaya nih menghilang bahasanya. Takutnya ya, ganti nama tiba-tiba ya. Ganti nama gitu kan udah biasa kan di sini kan. Ganti nama. Iya. Itu kelanjutannya itu loh. Ya dan ini udah pasti terputus sih. Di musim ini ada sesuatu yang terputus gitu. Nanti musim depan mungkin kita akan melihat ada klub yang tadinya main di Liga 2, Liga 3 udah nggak ada lagi mungkin ya. Ada juga yang berganti. Jadi nggak enak gitu loh. Iya itulah. Ini gue cerita nih. Ini ada satu hal yang menarik. Gue waktu itu jadi saksi pembentukan PSG Pati. Iya. Gue ke Pati. Di tahun yang sama, gue nge-MC acaranya AHFC. Penyanyi Atta sama Putra Siregar. Itu sama kan? Dalam 1 tahun nih, dalam hati gue 1 tahun gue nge-MC tim yang sama ganti nama gitu. Nah ini sebuah hal yang sangat
hal yang tidak ada di negara lain. Saya kan dalam kongres ya, kemudian diputuskan baru bisa ganti nama ya. Ini semua hal-hal yang seperti ini nih. Liganya nggak jalan, peraturan juga bisa dilanggar, sehingga timnasnya juga akan kunjung juara. Ya enggak, ya mungkin udah ya tanda-tanda lah kita nggak akan juara gitu di Piala AFF kemarin ya, karena ya buktinya ya memang ya beresin dulu, bener kata Ais tadi, beresin dulu di kita, dan itu pekerjaan yang luar biasa lah. Susah banget itu, karena kita ya banyak banget yang kita harus beresin gitu. Kompetisi junior ya, liga kerapihan promosi degradasi sama Liga 1, Liga 2, Liga 3 aja seperti ini gitu. Kemudian tim junior juga gimana? Apakah semua tim Liga 1 akan punya tim junior, misalnya diwajibkan punya tim junior, itu juga akan harus dipikirkan, dan kayaknya belum ada di kita. Jadi PR-nya tuh banyak banget. Dan di kita juga nih yang paling aneh ya, yang mungkin nggak ada di dunia lain gitu, di negara lain. Satu orang beli klub tapi pindah tempat gitu. Ini beli klub apa beli lisensi gitu. Lu bayangin misalnya klub lu itu ya, AC Milan gitu ya, dibeli sama orang Verona jadi AC Verona gitu. Atau jadi AC Roma atau apa kan gitu. Kasihan supporternya ya. Kasihan supporternya. Jangankan supporternya, kitanya aja yang komentatornya bingung, Pak. Nyebutnya mana nih? Nyebutnya mana? Misalnya Greg Nwokolo. Dulu Dulu pernah disebut main di Persebaya, tapi Persebaya yang mana, Pak? Iya kan? Arema, misalnya Arema FC tahun 2010 2011 juara, tapi Arema yang ini bukan sih gitu loh. Ada dualisme. Kita mau nyebut ini tim juara tahun sekian-sekian, tapi kok bukan yang ini gitu. Perseru udah nggak ada lagi. Gue jadi Perseru udah nggak ada nih. Perseru udah diganti ya. Ganti beberapa lama ya. Makanya kita lihat sejarah Bali United misalnya. Ya kan ke bawahnya juga. Bener. Persijatim. Iya. Awalnya Persijatim. Itu Sriwijaya, Pak. Iya, Persijati. Sriwijaya FC. Iya. Ya itu dia. Artinya memang sejarah historis sepak bola kita ya, klub-klubnya itu amburadul gitu. Itu yang menurut gue jadi PR besar buat kedepannya. Jangan lagi lu boleh beli klub, tapi klub itu nggak boleh pindah tempat, nggak boleh ganti namanya, jangan frontal lah gitu. Jangan ujuk-ujuk klub ini ada di. Benar. Lu bayangin Persijatim Jakarta Timur bisa pindah ke Solo, Persijatim Solo FC, terus jadi Sriwijaya FC. Itu gimana gitu loh. Gue lagi bayangin kalau itu Manchester United gitu. Jangan dong. Contoh jelek banget loh. Chelsea kayak gitu contohnya. Coba lu bayangin Manchester United London FC. Kan nggak mungkin, Pak. Iya kan? Oke, itu kan keresahan kita. Nah, kedepannya seperti apa? Apakah menurut lo sebenarnya ini Liga 1 mending nggak usah jalan kan? Kasihan loh. Iya, berhenti juga maksudnya. Harusnya berhenti. Jadi ada kesinambungan yang sama. Lebih baik dihentikan, dianggap tidak ada tahun ini. Musim depan mulai lagi yang sama. Atau seperti apa menurut kalian? Kalau gue harusnya berhenti sekalian gitu. Ya karena kita kan juga harus membereskan yang tragedikan Juruhan itulah. Itu belum beres kok itu. Itu ujungnya ke sana ya? Kita belum beres segala macam. Yang inilah yang standar yang harus sarannya dari TGIPF kan belum kelar juga, stadion verifikasi stadion, renovasi stadion belum kelar juga. Kemudian standar pengamanan juga belum selesai gitu ya dari kepolisian sama PSSI. Jadi itu dulu yang harus diberesin. Udah sekalian aja berhenti dulu gitu. Kalau menurut gua, cuman ya mungkin ya banyak kepentingan juga kali ya di situ ya. Ya mungkin pemain juga pasti kan juga berteriak gitu. Kalau pemain Liga 1, klub Liga 1 pasti kan juga berteriak kalau nggak jalan kan. Ya mereka tadi yang Theo bilang kewajiban kepada sponsor, kemudian menghidupi ininya juga gimana. Mungkin barangkali ya menyelamatkan satu aja deh gitu. Tiga-tiganya mungkin nggak bisa. Semuanya Liga 1, Liga 2, Liga 3 mungkin nggak bisa, tapi satu mungkin diselamatkan. Mungkin barangkali itu gitu. Jadi Liga 1 tetap jalan. Dianggap sebagai jalan terbaik gitu. Meskipun tidak ada esensi liga yang lu bilang tadi ya. Iya, benar. Ya kalau gue kurang sepakat ya sama Witi. Memang idealnya dua berhenti, yang satu berhenti juga dong ya kan. Tapi ya kalau seandainya Liga 1 ini berhenti, efeknya tuh jelek juga buat timnas. Karena ke depan kan ada Piala Dunia, Piala Asia, SEA Games dan Piala Asia yang senior banyak. Kalau seandainya liga berhenti, berarti kan iklim kompetisi jelek untuk para pemain timnas. Jangankan kemarin 2 bulan kita berhenti karena kasus Kanjuruhannya, kita bisa lihat tuh. Kacau. Main di Piala AFF sentuhannya tuh kacau balau. Coach Sintayong bilang nggak puas dengan performa timnya.
Ya, gue sih berharap ya istilahnya dengan ramainya kondisi seperti ini, banyaknya protes dari klub, harusnya sih LIB tanggung jawab. Ini dia. Harusnya LIB tanggung jawab. Lu di awal sudah menyatakan siap menggelar kompetisi, siap mengambil tanggung jawab itu sebagai operator. Kalau seandainya lu nggak punya duit, ya lo cari itu tanggung jawab lu gitu loh. Lo cari dong tanggung jawab lu, dan PSSI harus tegas. Kalau lo nggak bisa, lo kena penalti dong gitu. Kan ini bisnis, Pak. Iya. Benar. Ini bisnis. Operator, regulator. Betul. Ini bisnis. Kalau lo seandainya nggak bisa menjalankan kewajiban lo harus kena penalti dong. Iya kan? Iya. Ini yang harusnya PSSI tegas. Iya. Jangan justru mengiyakan. Tuh, gitu. ini harusnya apapun terjadi tetap dilanjutkan nih, meskipun sempat terhenti 1 bulan ya. Iya. Kita lanjutkan mungkin dengan sistem bubble. Sistem Tapi bubble. PT LIB harus membiayai segalanya. Karena tentunya ini akan merugikan ya, Ya. bagi beberapa tim yang ada di luar Pulau Jawa. Pasti mereka butuh biaya lebih besar kan. Karena tentunya bermain di satu area, misalnya Pulau Jawa misalnya gitu. Kan banyak nih, harus nginep berapa bulan nih. Nah itu juga harus dipikirkan, dan mungkin ya kalau ingin menyelamatkan sepak bola nasional, ya pemerintah juga harus turun tangan nih. Karena ini kan ada, bisa dikatakan satu tragedi ya, kayak tragedi kebangsaan katanya, tragedi bangsa nih, Kanjuruhan. Kalau boleh melakukan liga atau boleh melanjutkan liga, yang notabene adalah belum diizinkan sebenarnya oleh TGIPF karena stadion juga belum ada perubahan. Terus pemerintah kali, Pak. Ya, pemerintah. Ini pemerintah harus turun tangan juga kalau ingin menyelamatkan sepak bola. Tapi ya itu, lagi-lagi nanti jangan berbalik di statuta FIFA ya. Pemerintah intervensi lagi. Ini harus ada pertemuan Menpora, Ketua Umum PSSI untuk bisa membenahi ini. Dan PT LIB pastinya ya. Kita berharap bahwa Liga 2 tetap lanjut lah. Kalau dihentikan, kalau gue setuju dihentikan semuanya sekalian. Tapi langsung mulai lagi dengan Liga barunya di tahun ini. Ya. Kalau enggak, lanjutkan apapun itu. Kalau nggak mampu ya udah degradasi. Yang mampu siap karena itu tanggung jawab. Tapi kembali lagi kalau PT LIB yang akan melakukan, berarti PT LIB harus tanggung jawab untuk bisa menggelar liga. Betul. Setuju nggak itu kayak gitu? Setuju. Benar. Ya, pokoknya Liga 1, Liga 2, Liga 3 harus jalan. Kita bertiga di sini satu suara ya. Satu suara. Berjualan. Ini tanggung jawabnya PT LIB ya. PT LIB. Sampai PSSI ya. Ya apalagi yang gue denger udah pada mundur lagi eskonya. Terus gimana nih stakeholder nih? Gue bingung nih. Malah lagi ribut-ribut ketua umum PSSI yang baru. Aduh, ini belum kelar. Masalah ini belum kelar. Ada masalah lagi. Nanti kampanye lagi, janji-janji lagi. Aduh, repot ya masalahnya kan. Jadi intinya adalah kita berharap tetap dijalankan aja ya. Tetap jalan dong, tetap jalan. Kalau nggak ya seperti yang lu bilang tadi, di stop aja semuanya, mulai liga baru. Baru. Jadi timnas juga tetap punya prospek bagus karena kompetisi jalan. Ya, karena tadi Ais sudah menyinggung nih masalah uang. Kalau itu memang betul masalah uang yang membuat Liga 2 berhenti, ya LIB harus cari duit. Harus tetap menggelar, kasih duit tuh Liga 2. Tetap jalan kan untuk bisa ada promosi degradasi. Karena Liga 1 dikorbankan terlalu mahal. Ya. Karena tim nasional kita akan terkena dampak. Barangkali bisa bikin kayak sistem sistem turnamen. Barangkali Liga 2, Liga 3 jadi lebih singkat. Yes. Di satu lokasi lebih singkat. Tapi dari ulang lagi ya. Iya, yang penting ada aja yang dipromosiin gitu. Ya kedepannya sih gue pikir inilah operatornya dibedain. Liga 1 operator sendiri, Liga 2 operator sendiri. Jadi masing-masing bisa punya waktu, punya tenaga untuk fokus. Mencari dana, mencari sponsor. Ya, dan kalau nggak bisa ya kalaupun lebih bagusnya sih jangan penunjukan ya. Bidding. Karena banyak yang mau. Bahkan di luar negeri pun mau memegang liga kita. Gitu. Tidak harus malu gitu. Betul, bidding. Alright, itulah masalah yang tentunya ada di Liga 1 Indonesia dan juga Liga 2, Liga 3 yang dihentikan. Kita harapan dari Ais, dari Wiwit, dari Tenugroho tentunya harapan yang sama untuk kemajuan sepak bola kita. Karena tentunya ujungnya adalah tim nasional kita. Kita punya banyak agenda di tahun ini. Semoga saja dihentikannya liga untuk sementara ya. Karena harapan masih ada untuk dilanjutkan. Ini tidak mengganggu persiapan PSSI dan juga tim nasional dalam membentuk tim nasional yang baik. Dan jangan lupa, tragedi Kanjuruhan harus diusut tuntas. Karena ini masalah utama yang ada di sepak bola kita. Terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV. Yes, thank you. Siap. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi di atas kertas episode berikutnya. Tenugroho sign out.